Salam guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar 36 cara yang berbeda untuk 36 orang murid. Bukan pula berarti guru harus memberikan soal tambahan atau soal yang lebih banyak untuk murid yang pandai atau murid yang lebih pandai dibanding teman-teman yang lain. Bukan juga guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula guru harus menyiapkan rencana pembelajaran yang berbeda-beda untuk satu waktu, di mana guru harus membantu si A, membantu si B, dan membantu si C harus berlari ke sana kemari. Bukan seperti itu. Tentu guru bukanlah malaikat yang bersayap atau bukanlah Superman yang bisa ke sana kemari berlari mengelilingi setiap 36 orang murid di dalam satu kelas. Bukan seperti itu. Namun, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang masuk akal di kelas yaitu dengan menggunakan berbagai macam strategi, metode, model pembelajaran yang berbeda-beda secara konsisten. Dengan adanya variasi strategi, model, ataupun metode pembelajaran tersebut di setiap pertemuan yang berbeda-beda, maka anak-anak akan menemukan sendiri cara belajarnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Contoh diferensiasi konten atau isi. Hal ini berkaitan dengan konten yang kita siapkan. Misalnya, guru dapat menyiapkan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Contoh diferensiasi proses, di mana guru dapat membebaskan muridnya untuk menemukan caranya sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contoh diferensiasi produk, di mana guru dapat membebaskan murid untuk menghasilkan karya dalam bentuk seperti apa sesuai dengan minat para murid. Contoh diferensiasi lingkungan belajar, di mana guru bisa membebaskan para muridnya untuk belajar di lingkungan yang seperti apa. Tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas atau di lingkungan belajar dimanapun, sesuai dengan kenyamanan para muridnya. Seorang guru dapat menerapkan semua strategi pembelajaran berdiferensiasi atau dapat memilih sebagian saja, tergantung dari topik pembelajaran, kemampuan guru itu sendiri, fasilitas, dan lain-lain. Hal yang harus ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah konsistensi pada proses pelaksanaannya. Sebagai seorang guru, tentunya kita tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila tugas-tugas atau pekerjaan yang kita berikan berdasarkan dengan keterampilan dan pemahaman yang sesuai dengan yang mereka miliki sebelumnya. Apalagi jika tugas tersebut memunculkan rasa keingintahuan pada diri murid, dan apabila tugas tersebut diberikan kesempatan kepada para murid untuk mengerjakannya dengan cara belajar mereka sendiri. Tomlinson mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual murid. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan nanti. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan dasar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat sebenarnya dapat kita lihat dari 2 perspektif. Yang pertama, minat situasional, di mana seorang anak bisa saja tertarik dengan suatu mata pelajaran tertentu, misalkan topik tipografi, walaupun sebenarnya anak tersebut tidak menyukai tipografi.
Namun, karena cara gurunya membicarakan dengan cara yang menghibur, kemudian menarik, dan menggunakan peralatan yang berbagai macam bentuk atau jenis, sehingga anak tersebut menjadi tertarik. Yang kedua, minat juga dapat dilihat dari sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lebih lama dalam sebuah topik atau objek tertentu. Nah, ini disebut sebagai minat individu, di mana seorang murid bisa saja tetap menyukai tipografi walaupun gurunya tidak menggunakan berbagai macam media pembelajaran di dalam pembelajarannya. Namun, murid tersebut tetap tertarik untuk belajar tipografi karena murid tersebut minat kepada belajar atau pembelajaran topik tersebut. Profil belajar murid mengacu bagaimana murid memiliki cara yang paling baik dalam belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya prevensi terhadap lingkungan belajar, misalkan terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan sebagainya. Mungkin saja ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin atau terlalu bising atau terlalu terang dan sebagainya. Kemudian dari pengaruh budaya yang mengakibatkan terciptanya sifat atau sikap anak tersebut. Ada yang bersikap santai, ada yang terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal, ada yang impersonal, dan lain-lain. Kemudian dari preferensi gaya belajar murid yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang secara auditori, dan juga ada yang secara kinestetik. Ketika seorang guru menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, produk, atau lingkungan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar para muridnya, baik dari segi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, maka pembelajaran tersebut pun akan mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana bahwa setiap anak yang lahir memiliki potensinya masing-masing. Guru hanya perlu mengarahkan, mengembangkan, dan menguatkan potensi yang telah ada di dalam anak tersebut. Pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana guru harus memfasilitasi para muridnya untuk mencapai potensi maksimal yang ada pada diri murid tersebut. Dan guru juga harus membimbing murid-muridnya untuk siap hidup mandiri dengan zaman yang terus berubah. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan guru lebih kreatif dalam merancang strategi pembelajaran di dalam kelasnya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dan melihat kebutuhan belajar murid-muridnya, sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin berkembang menjadi lebih baik. Salam Guru Penggerak.